pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Nah, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Selanjutnya, asas dan tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan 5 asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu yang pertama asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keselamatan dan keamanan konsumen, dan yang kelima asas kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dimaksudkan dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada prinsipnya, pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha. Pertama, konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Konsumen bisa orang atau perseorangan atau sekelompok masyarakat yang membutuhkan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Yang kedua, pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sengketa konsumen. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, memang tidak ada dijumpai tentang definisi dari sengketa konsumen. Beberapa pasal ditentukan adanya larangan bagi pelaku usaha yang apabila dilakukan dapat merugikan konsumen. Larangan bagi pelaku usaha tersebut ditentukan mulai pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Yang keempat, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Yang kelima, pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar. Ketentuan pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan dan ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen. Yang termasuk pencantuman klausula baku yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah yang pertama, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Yang kedua, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Tanggung jawab pelaku usaha. Dalam pasal 19
Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara nilainya, dan memberikan santunan. Tanggung jawab terhadap periklanan dan importir. Yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor. Yang ketiga, importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing. Yang keempat, pelaku usaha yang menjual barang dan jasa bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi kepada konsumen. Yang kelima, ada pelaku usaha yang tidak memproduksi barang yang memanfaatkan berkelanjut atau sekurang-kurangnya dalam 1 tahun, wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual. Yang keenam, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai perjanjian. Yang ketujuh, ada pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Selanjutnya ada Badan Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, apabila dipandang perlu BPKN dapat membentuk perwakilan di ibu kota daerah provinsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Tugas dari BPKN yaitu yang pertama ada memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Yang kedua ada melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan undang-undang. Yang ketiga ada melakukan penelitian terhadap barang atau jasa menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, ada menyebarluaskan informasi melalui media. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen. Yang ketujuh, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 1 huruf 11 dari Undang-Undang menentukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku dan usaha konsumen. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa konsumen yang bersifat non-logis. Oke, jadi di poin yang ke-H ini ada kelembagaan, kedudukan, dan keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini dapat didirikan di setiap kabupaten atau kota yang keanggotaannya terdiri dari atas. Yang pertama ada ketua merangkap menjadi anggota, yang kedua wakil ketua merangkap jadi anggota, dan yang ketiga ada anggota. Lalu untuk dapat diangkat sebagai anggota ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus memenuhi persyaratan. Yang pertama harus menjadi WNI, yang kedua harus berbadan yang sehat, yang ketiga berkelakuan baik, yang keempat tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan, yang kelima tentunya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan yang terakhir berusia sekurang-kurangnya dari 30 tahun. Jadi selanjutnya ada tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan. Yang pertama itu ada melaksanakan dan menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Yang kedua ada memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baru. Yang keempat ada melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kelima ada menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Yang keenam ada melakukan perlindungan dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Dan yang ketujuh ada memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi di poin yang nomor I ini ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Jadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini meliputi yang pertama, ada menyebarkan informasi dalam rangkaian meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen
dalam mengonsumsi barang atau jasa. Lalu yang kedua, ada memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, ada membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan yang terakhir, ada melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Konsumen. Dan yang kelima, asas kepastian hukum. Thanks, God. Ada Badan Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsiliasi